nggak kemanisan, mantap! Jelang perundingan kedua dengan Iran, Amerika Serikat menunjukkan kekuatan angkatan lautnya yang mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Amerika Serikat tak menunjukkan tanda-tanda mengendurkan blokade. Warga di Lebanon menyambut gencatan senjata 10 hari dengan Israel yang mulai berlaku Kamis tengah malam waktu setempat. Polisi telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Rismon Sianipar yang sebelumnya berstatus tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Somali, this is Warship 112. We'll be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112, 10-5, 10-16. Out. Halo saudara, Kompas Petang kembali menyapa Anda dalam program Kompas Petang yang akan hadir dan selengkapnya akan kita jelang Kompas Petang selengkapnya bersama saya Harjuno Pramendito. Dan saya Cindy Permadi, inilah Kompas Petang selengkapnya. Informasi pertama saudara, warga Beirut, Lebanon merayakan dimulainya gencatan senjata 10 hari dengan Israel. Warga melepaskan tembakan perayaan ke langit. Tembakan senjata otomatis dan peluru pelacak tracer rounds terlihat jelas menerangi langit malam, terutama di pinggiran selatan Beirut. Gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden AS Donald Trump ini mulai berlaku 17 April pukul 00 waktu setempat. Tidak hanya tembakan ke udara, warga yang sempat mengungsi kembali ke pinggiran selatan Beirut dan wilayah selatan Lebanon untuk merayakan gencatan senjata ini. Langit Beirut pun diterangi oleh tembakan perayaan dan kembang api setelah gencatan senjata dimulai. Momen gencatan senjata juga dimanfaatkan banyak warga yang menggunakan mobil dan sepeda motor untuk kembali ke desa mereka guna memeriksa kondisi rumah dan harta benda. Gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon berlaku pada Jumat 17 April pukul 00 waktu setempat. Sebelum gencatan senjata berlangsung, pasukan Hizbullah merilis video serangan rudal yang dilepaskan dengan menyasar sejumlah fasilitas militer Israel. Video ini dirilis oleh media Lebanon Al-Manar TV.
Lokasi tangga pencurian tidak dapat diverifikasi secara independen. Serangan roket Hizbullah yang diluncurkan dari Lebanon menghantam wilayah Kiryat Shmona, Israel. Serangan juga membuat kendaraan milik warga terbakar. Petugas pun langsung berusaha memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Seorang pria terluka parah akibat serangan roket Hizbullah yang ditembakkan dari Lebanon menjelang gencatan senjata. Petugas medis Israel menyebut korban tergeletak di tanah saat ditemukan. Korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Kepulan asap tebal membumbung di Lebanon Selatan saat serangan Israel berlanjut pada Kamis waktu setempat. Menurut media Lebanon, serangan Israel menargetkan zona industri dan sekitar supermarket Taufir di Jalan Nabi Berri. Serangan juga menghantam kota Farman, Arnoun, Aba, dan Yahmur al-Shekif. Sebuah drone juga dilaporkan menargetkan sepeda motor di persimpangan Farowa di Jalan Raya Habosh Nabati. Serangan ini mengakibatkan 1 orang tewas. Sampai ledakan dan teriakan terjadi, warga inilah rekaman detik-detik ledakan yang dirilis layanan ambulans Nabatiyah. Ledakan terjadi dekat ambulans di Maifadoun, Lebanon. Saat petugas pertolongan pertama sedang merawat rekan mereka yang terluka. Media Lebanon melaporkan seorang paramedik tewas dalam serangan di Maifadoun, Lebanon. Pemakaman para medik yang tewas akibat serangan Israel di Lebanon digelar pada Kamis waktu setempat. 3 serangan beruntun Israel ke Lebanon menewaskan 4 petugas penyelamat dan melukai 6 warga lainnya. Militer Israel tidak menanggapi pertanyaan soal serangan itu, namun mereka mengklaim sedang menyelidiki apa yang terjadi. Sebelumnya Israel menuduh Hizbullah menggunakan ambulans sebagai kedok aktivitas mereka. Sejumlah kapal tanker minyak terhenti di Selat Hormuz di tengah blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan Amerika Serikat akan terus memberlakukan embargo hingga kesepakatan tercapai dengan Teheran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqei, menyebut blokade Angkatan Laut AS sebagai langkah provokatif dan tidak memiliki dasar hukum. Somali, this is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112, standing by at 1016. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, baru saja merilis rekaman audio dan visual yang memperlihatkan kapal perusak rudal USS Michael Murphy melakukan pencegatan dan pengalihan kapal dagang di Teluk Oman. Angkatan Laut Amerika Serikat juga kembali memamerkan kekuatannya dengan menampilkan jet-jet tempur yang diterbangkan dari kapal induk untuk mengawasi Selat Hormuz.
Ini menandai sikap Amerika Serikat yang tak mau mengendurkan blokade di sekitar Selat Hormuz di tengah upaya negosiasi kedua dengan Iran. Bukannya menurunkan tensi jelang perundingan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mengklaim perang di Iran berjalan dengan sangat lancar dan segera berakhir berkat keunggulan persenjataan Amerika Serikat. Trump menyebut kekuatan Angkatan Laut Iran telah hancur karena 158 kapal Iran telah mereka tenggelamkan. And you know what? We're going to have victory very shortly. This is not... And against a very tough, smart country. These people were fighters. And, I don't want to claim it before the fact, but they have no Navy left. 158 ships at the bottom of the sea. 158, think of it. 158. Iran tentu tak tinggal diam merespon sesumbar Trump. Militer Iran melalui Komandan Komando Militer Gabungan Iran mengancam memblokir jalur ekspor dan impor di seluruh wilayah Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah jika Amerika Serikat tidak mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Iran menyebut blokade Amerika Serikat adalah pelanggaran gencatan senjata. سرلشکر عبداللهی تاکید کرد چنانچه آمریکای متجاوز و تروریست بخواهد به اقدام غیرقانونی خود در محاصره دریایی در منطقه ادامه دهد و برای کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های ایران ناامنی ایجاد نماید، این اقدام آمریکا مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح مقتدر ایران اجازه نخواهند داد هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ تداوم داشته باشد. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تاکید کرد ایران برای دفاع از حاکمیت ملی و منافع خود با قدرت اقدام خواهد کرد. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut 2014 hingga 2018, Laksamana Purnawirawan Ade Supandi menilai Iran masih berusaha menunjukkan dominasinya di Selat Hormuz, meskipun kekuatan militer Amerika Serikat telah melakukan blokade. Peran Iran dalam konteks mengendalikan situasi di daerah tersebut. Bagaimanapun juga Selat Hormuz itu saya lihat masih dalam penguasaan Iran. Amerika sendiri sebagai pendatang masih juga belum nampak apakah akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengendalikan laut tersebut. Tadi disampaikan oleh Pak Tengku. Jadi memang di laut ada konsep yang dinamakan command at sea. Yang ini sebenarnya suatu teori lama yang sudah usang. Yang ada itu adalah control of the sea. Pengendalian laut, artinya pengendalian laut juga terbatas, artinya selama unsur itu ada. Okay. Nah, apakah Amerika Serikat itu ada di Selat Hormuz, itu saya belum lihat di Marine Traffic. Hingga saat ini, Amerika Serikat belum menetapkan batas waktu terkait blokade militer di Selat Hormuz. Kebijakan ini dianggap Amerika sebagai bagian dari strategi Washington DC dalam menekan Iran di tengah konflik yang masih berlangsung. Sementara itu, Iran juga tak tinggal diam dengan sejumlah strategi militernya. Satu langkah salah dari kedua belah pihak, maka jalur nadi dunia ini akan berubah menjadi lautan api yang tak terpadamkan. Usai jeda, saudara, polisi telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Rizwan Sianipar yang sebelumnya berstatus tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Setelah berkas perkara kasus penyiraman air keras dirinya diserahkan ke pengadilan militer, aktivis Kontras Andre Yunus Surati Presiden meminta pembentukan tim gabungan pencari fakta independen.